Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang pendekatan produksi atau nilai tambah. Pertama-tama, kita perlu memahami konsep nilai tambah. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input antara pada setiap tahapan produksi. Rumusnya sederhana. Nilai tambah sama dengan nilai output dikurangi nilai input antara. Mari kita lihat rantai produksi kakao yang terdiri dari 3 sektor. Sektor pertama adalah budidaya kakao. Di sini, petani menghasilkan biji kakao dengan nilai output 420 miliar rupiah. Kemudian mereka menggunakan input antara seperti pupuk dan bibit senilai 120 miliar rupiah. Jadi nilai tambahnya adalah 420 dikurangi 120, hasilnya 300 miliar rupiah. Kemudian, sektor kedua adalah industri pengolahan. Industri pengolahan kakao, mereka membeli biji kakao dari petani seharga 420 miliar rupiah sebagai input, lalu mengolahnya menjadi bubuk kakao atau pasta kakao dengan nilai output 780 miliar rupiah. Nilai tambahnya adalah 780 miliar rupiah dikurangi 420 miliar rupiah sama dengan 360 miliar rupiah. Sektor ketiga adalah industri makanan coklat. Mereka membeli produk olahan kakao seharga 780 miliar rupiah, kemudian mengolahnya menjadi produk coklat siap konsumsi dengan nilai output 1.200 miliar rupiah. Nilai tambahnya adalah 1.200 dikurangi 780 menghasilkan 420 miliar rupiah. Nah, untuk menghitung produk domestik bruto atau PDB menggunakan pendekatan produksi. Kita tidak menjumlahkan semua nilai output karena itu akan menyebabkan perhitungan ganda atau double counting. Yang kita jumlahkan adalah nilai tambah dari semua sektor. Jadi, PDB atau produk domestik bruto sama dengan 300 miliar rupiah tambah 360 miliar rupiah ditambah 420 miliar rupiah sama dengan 1.080 miliar rupiah. Namun, untuk mendapatkan PDB, kita perlu menambahkan 2 komponen lagi, yaitu yang pertama, pajak tidak langsung neto, sama dengan 300 dikurang 200 sama dengan 100 triliun rupiah. Pajak tidak langsung seperti PPN menaikkan harga barang tetapi bukan pendapatan faktor produksi, sehingga harus ditambahkan. Subsidi menurunkan harga dan harus dikurangkan. Kemudian yang kedua, penyusutan. Sebesar 250 triliun rupiah perlu ditambahkan karena merupakan bagian dari biaya produksi yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan nilai bruto. Jadi, pendapatan nasional sama dengan 4.450 ditambah 100 ditambah 250 sama dengan 4.800 triliun rupiah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu mengenai pendekatan pengeluaran, yang dimana kasusnya itu perekonomian negara Nusantara. Soalnya bisa teman-teman langsung lihat saja ya di sebelah saya. Baik, yang dimana dalam soal nomor 2 ini pertanyaannya, hitunglah produk domestik bruto PDB atau GDP menggunakan pendekatan pengeluaran. Yang kedua, hitunglah produk nasional neto PNN atau NNI. Oke, saya akan jawab dulu ya. Di sini kan teman-teman sendiri sudah mengetahui bahwa diketahui itu dalam triliun rupiah ada konsumsi rumah tangga senilai 3.200, investasi swasta 1.100, pengeluaran pemerintah 1.400, ekspor 900 dan impor 700. Sedangkan data tambahannya itu ada penyusutan atau depresiasi sama dengan 300, pajak tidak langsung sama dengan 250 dan subsidi sama dengan 150. Baik, kita langsung saja ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menghitung produk domestik bruto PDB atau GDP. Dalam pendekatan pengeluaran,
kita itu menggunakan rumus PDB sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, yang dimana apabila masuk dalam bagian perhitungan, kita tinggal masukkan saja poin-poinnya yang telah diketahui tadi. PDB sama dengan C senilai 3.200 ditambah dengan I senilai 1.100 ditambah dengan G senilai 1.400 ditambah dalam kurung X kurang M senilai 900 dikurang 700, yang dimana menghasilkan 3.200 ditambah 1.100 ditambah 1.400 ditambah dengan 200 yang menghasilkan 5.900. Jadi hasil dari PDB adalah 5.900 triliun rupiah. Soal yang kedua, menghitung produk nasional neto PNN atau NNI, yang dimana dalam tahapan perhitungan ini, karena di sini sudah jelas tidak ada data pendapatan faktor luar negeri, maka di sini kita menggunakan rumus PNN dalam kurung NNI sama dengan PDB dikurang penyusutan depresiasi dikurang dalam kurung pajak tidak langsung dikurang dengan subsidi. Nah, langkah pertama itu kita menggunakan hitung pajak tidak langsung neto, yang dimana rumusnya adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi. Nah, untuk pajak tidak langsung, ini kan kita sudah tahu tadi bahwa pajak tidak langsung itu senilai 250 teman-teman, dan subsidinya senilai 150, maka tinggal kita masukkan saja nilainya, 250 dikurangi 150, maka menghasilkan 100. Oke, langkah yang kedua yaitu menghitung PNN atau NNI, yang dimana rumus yang digunakan itu PNN sama dengan PDB atau produk domestik bruto dikurangi penyusutan depresiasi dikurang dalam kurung pajak tidak langsung dikurangi subsidi, yang dimana apabila kita melakukan perhitungan itu PNN sama dengan, di sini kan kita tahu sendiri bahwa hasil dari PDB tadi atau produk domestik bruto itu menghasilkan 5.900, maka nilai itu kita masukkan saja ke dalam rumus, maka PNN sama dengan 5.900 dikurangi dengan penyusutan depresiasi senilai 300 dikurangi dengan pajak tidak langsung dikurangi subsidi sama dengan 100, maka 5.900 dikurangi 300 dikurangi dengan 100 menghasilkan 5.500. Jadi, hasil dari perhitungan PNN atau NNI adalah 5.500 triliun rupiah. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa PDB itu menghasilkan 5.900, sedangkan PNN atau NNI itu menghasilkan 5.500 triliun rupiah. Baik, saya akan melanjutkan di soal nomor 3, yaitu soal pendekatan pendapatan. Metode ketiga adalah pendekatan pendapatan yang menghitung PDB berdasarkan berdasarkan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Ada 4 jenis balas jasa faktor produksi. Yang pertama, upah dan gaji sebesar 2.800 triliun rupiah. Ini adalah balas jasa untuk tenaga kerja yang bekerja di berbagai sektor. Yang kedua, sewa atau rent sebesar 400 triliun rupiah. Ini adalah balas jasa untuk pemilik tanah atau properti yang disewakan untuk produksi. Yang ketiga, bunga atau interest sebesar 350 triliun rupiah. Ini adalah balas jasa untuk pemilik modal yang meminjamkan uangnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, laba perusahaan atau profit sebesar 900 triliun rupiah. Ini adalah balas jasa untuk pengusaha yang mengorganisir faktor produksi. Total balas jasa faktor produksi sama dengan 2.800 tambah 400 ditambah 350 tambah 900 tambah 4 sama dengan 4.450 triliun. Namun, untuk mendapatkan PDB, kita perlu menambahkan 2 komponen lagi. Yang pertama, pajak tidak langsung atau neto. 300 dikurang 200. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai pengangguran. Soal nomor 4 mengenai pengangguran, yang dimana kasus yang diambil yaitu kondisi pasar tenaga kerja.
Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman soalnya. Baik, kita langsung saja di pertanyaannya, yaitu yang pertama, hitunglah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Yang kedua, identifikasikan jenis pengangguran yang terjadi atau friksional, struktural, siklikal, dan terselubung. Baik, kita jawab saja ya. Mulai dari yang pertama, yaitu perhitungan angkatan kerja, yang dimana dalam perhitungan angkatan kerja sendiri kita itu menggunakan rumus angkatan kerja sama dengan penduduk bekerja plus penduduk mencari kerja. Apabila dalam perhitungan itu tinggal masukkan saja poin-poinnya tadi, angka-angkanya yang telah tertera dalam soal, yang dimana penduduk bekerja itu berjumlah 130 orang dan penduduk mencari kerja sejumlah 10 orang, maka tinggal dijumlahkan sesuai dengan rumusnya, yaitu 130 orang ditambah dengan 10 maka menghasilkan 140 juta orang. 130 ditambah 10 sama dengan 140 juta orang. Nah, bagian B, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, itu sendiri kita menggunakan rumus, yaitu TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali 100%. Yang apabila kita menggunakan dalam perhitungan, maka kita tinggal memasukkan 140 dibagi dengan 200 dikali 100%. Mengapa di sini 140? Karena angkatan kerja itu tadi kita sudah mendapatkan dari soal sebelumnya, yaitu mengenai perhitungan angkatan kerja 140 juta orang. Maka kita masukkan ke rumus partisipasi angkatan kerja 140 dibagi dengan 200 dikali 100%, maka menghasilkan 70%. Oke, pertanyaan yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Nah, dalam tingkat pengangguran ini kita itu menunjukkan rumus, yaitu TPT sama dengan penganggur per angkatan kerja dikali 100%. Maka dalam perhitungannya itu sendiri 10 dibagi dengan 140 dikali 100% menghasilkan 7,14%. Mengapa di sini 10? Karena dalam soal tadi kan kita sudah ketahui sendiri bahwa penganggur itu berjumlah 10. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu identifikasi jenis pengangguran. Berdasarkan informasi dalam soal di atas, terdapat beberapa jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena sebagian pekerja bekerja kurang dari 20 jam per minggu. Artinya, tenaga kerja belum dimanfaatkan secara lebih optimal. Kemudian, yang kedua, pengangguran struktural. Dalam pengangguran struktural itu sendiri disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja akibat otomatisasi industri, di mana keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi baru. Yang ketiga, pengangguran friksional atau potensial. Penduduk yang sedang mencari kerja itu 10 juta orang, termasuk pengangguran friksional karena berada dalam masa transisi mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang ia harapkan. Kemudian ada pengangguran siklikal, yang dimana pengangguran siklikal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam soal karena tidak ada informasi krisis ekonomi atau penurunan siklus ekonomi, sehingga jenis ini tidak dominan. Baik, dalam soal nomor 4 ini saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, angkatan kerja negara tersebut berjumlah 140 juta orang. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,14%, dan jenis pengangguran yang terjadi itu meliputi pengangguran friksional, struktural, dan terselubung. Baik, pertanyaan dari soal kelima, yaitu jelaskan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat pengangguran berdasarkan kasus di atas. Oke, jawabannya, hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat pengangguran itu bersifat berbanding terbalik, atau maksudnya di sini itu negatif ya, yang dimana artinya semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka tingkat pengangguran cenderung semakin rendah. Begitupun sebaliknya, apabila semakin rendah pendapatan nasional suatu negara, maka tingkat pengangguran juga cenderung semakin meningkat. Oke, dalam penjelasan itu
berdasarkan kasus di atas, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, pendapatan nasional mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi. Dalam kasus sebelumnya, pendapatan nasional dihitung melalui berbagai pendekatan atau produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Tingginya pendapatan nasional menunjukkan bahwa kegiatan produksi dan konsumsi berjalan sangat aktif sehingga permintaan tenaga kerja itu sangat meningkat juga. Yang kedua, pengangguran muncul akibat perubahan struktur dan teknologi. Pada kasus pasar tenaga kerja, itu biasanya terjadi pemutusan hubungan kerja akibat otomatisasi industri yang menyebabkan pengangguran struktural. Meskipun pendapatan nasional relatif tinggi, tidak semua tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, sehingga pengangguran itu biasa tetap terjadi. Yang ketiga, pengangguran terselubung menurunkan produktivitas nasional. Sebagian bekerja kurang dari 20 jam per minggu menunjukkan adanya pengangguran terselubung. Kondisi ini biasanya menyebabkan output nasional itu tidak maksimal sehingga berpotensi menekankan pertumbuhan pendapatan nasional. Nah, yang keempat, tingkat pengangguran memengaruhi daya beli masyarakat. Semakin tinggi pengangguran, semakin rendah pendapatan masyarakat. Penurunan daya beli akan menurunkan konsumsi, yang pada akhirnya menghambat peningkatan pendapatan nasional. Yang kelima, peran kebijakan pemerintah. Untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus menurunkan pengangguran, maka pemerintah itu seharusnya memerlukan yang pertama, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelatihan tenaga kerja, mendorong investasi dan sektor produktif. Nah, ini ya teman-teman jawaban dari saya. Dan pada soal 5 ini saya bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan kasus di atas, saya berpendapat bahwa pendapatan nasional dan tingkat pengangguran saling berkaitan erat. Peningkatan pendapatan nasional dapat menurunkan pengangguran, namun tanpa peningkatan kualitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi belum tentu sepenuhnya menyerap tenaga kerja.